Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clarissa Florentina, NIM C241700031. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis logam berat timbak atau PB dan tembaga atau CU pada Kijing Taiwan, Anadon Taudiana. Itu merupakan perairan yang menggenang dengan ekosistem terbuka dan umumnya merupakan perairan tawar yang berukuran kecil. Situ dapat terbentuk secara buatan akibat dibendungnya suatu cekungan dan dapat terbentuk secara alami karena keadaan topografinya. Sumber air dari perairan situ dapat berasal dari mata air yang terdapat di dalamnya atau dari masukan air sungai atau limpasan air hujan. Kijing Taiwan atau Anadon Taudiana termasuk jenis kerang air tawar. Kijing ini dapat ditemukan di situ LSI yang terletak di Institut Pertanian Bogor dan situ gede yang terletak di daerah Dramaga, Jawa Barat. Kijing Taiwan memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi sehingga menjadi salah satu makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Kijing Taiwan termasuk kelompok moluska yang memperoleh makanan dengan cara menyaring makanan di sekitar hidupnya atau disebut filter feeder. Akibat cara hidupnya tersebut dapat berpotensi terakumulasinya bahan pencemar. Logam berat merupakan salah satu bahan pencemar yang memiliki sifat berbahaya karena toksik apabila terdapat dalam jumlah yang banyak dan dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam perairan. Logam tersebut dapat terakumulasi dalam tubuh suatu organisme melalui rantai makanan. Logam berat yang terdapat pada Kijing Taiwan ini contohnya timbal atau PB dan tembaga atau CU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi logam berat yang terdapat pada Kijing Taiwan dan menentukan batas nilai toleransi yang aman dikonsumsi oleh orang dewasa dan anak-anak. Praktikum analisis logam berat pada Kijing Taiwan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 April tahun 2020 pukul 1 hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat. Lokasi pengambilan biota di situ gede dan situ LSI. Analisis sampel dilakukan di Laboratorium Produktivitas Lingkungan Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Analisis data yang digunakan dalam praktikum ini yaitu Soft Tissue Index atau STI, Body Condition Index atau BCI, Meat Yield atau MY, Maximum Tolerable Intake atau MTI, Maximum Weekly Intake atau MWI, dan terdapat tabel PTWI. Tabel PTWI atau Provisional Tolerable Weekly Intake merupakan angka toleransi batas maksimum per minggu yang dikeluarkan lembaga pangan dalam satuan microgram atau kilogram berat badan. Berikut merupakan hasil yang diperoleh pada penelitian ini. Tabel 2 menunjukkan hasil perbandingan logam CU dan PB. Berdasarkan hasil yang diperoleh, konsentrasi logam PB yang tertinggi terdapat di perairan situ gede, yaitu 1,6087. Konsentrasi logam CU tertinggi terdapat di perairan situ LSI, yaitu sebesar 4,1907. Hal tersebut menandakan bahwa perairan situ gede dan situ LSI sudah tercemar logam berat. Berikut merupakan hasil perbandingan nilai MY, BCI, dan STI pada Kijing Taiwan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, ketiga nilai tersebut pada perairan situ gede mendapatkan hasil yang lebih besar jika dibandingkan dengan situ LSI. Untuk nilai MY diperoleh sebesar 0,23, BCI 0,57, dan STI 0,16. Indeks Meat Yield menunjukkan nilai toleransi cemaran pada kijing. Untuk Body Condition Index atau BCI merupakan indeks yang dapat menunjukkan tingkat kesehatan kijing. Nilai BCI yang tinggi berarti konsentrasi cemaran logam berat pada kijing tersebut tinggi. Untuk STI merupakan nilai perbandingan antara berat mantel dan berat soft tissue.
Nilai STI juga dapat menunjukkan kesehatan kijing. Apabila nilai STI tinggi, berarti tingkat kesehatan kijing tersebut semakin buruk. Berikut tabel yang menunjukkan nilai maksimum tolerable intake atau MTI pada orang dewasa. Berdasarkan hasil yang diperoleh, hal tersebut menunjukkan dalam 1 minggu pada orang dewasa yang diasumsikan dengan berat badan 50 kg dapat mengonsumsi kijing Taiwan dari situ gede maupun situ perikanan sebesar 1,25 mg per minggu. Tabel ini menunjukkan nilai maksimum tolerable intake pada anak-anak. Berdasarkan hasil yang diperoleh, hal tersebut menunjukkan dalam 1 minggu, anak-anak yang diasumsikan dengan berat badan 15 kg dapat mengonsumsi kijing Taiwan dari situ gede maupun situ perikanan sebesar 0,375 mg daging per minggu. Apabila logam berat yang masuk pada tubuh orang dewasa dan anak-anak melebihi nilai MTI tersebut, maka logam Pb dan Cu akan bersifat toksik di dalam tubuh. Keracunan akut pada logam Pb akan menyebabkan gangguan fungsi otak dan pertumbuhan. Sedangkan keracunan logam Cu dapat mengakibatkan disfungsi ginjal, gangguan sistem saraf maupun reproduksi, resiko karsiogenik dan kanker prostat pada manusia. Sehingga pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perairan situ gede dan situ LSI mengalami pencemaran logam berat. Hal tersebut dikarenakan tingginya konsentrasi logam berat timbal, Pb, dan tembaga yang terdapat pada kijing Taiwan. Dan untuk batas aman yang dapat dikonsumsi orang dewasa dengan berat badan 50 kg sebesar 1,25 mg daging per minggu, sedangkan pada anak-anak sebesar 0,375 mg daging per minggu. Untuk saran, perlu dilakukannya penelitian dengan menganalisis lebih lanjut terhadap jenis logam berat lainnya yang dapat mencemari perairan dan serta yang dapat terakumulasi pada biota. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.